Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda, NIM 19101152200034, kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi dan pemanfaatan perairan darat. Materi ini termasuk pembelajaran geografi untuk kelas 10 SMA. Langsung saja kita akan membahas materinya, yaitu tahu gak sih kalau sebenarnya permukaan bumi kita ini 70%-nya bagiannya tertutup oleh air dan sisanya sebesar 30% adalah daratan. Itulah faktanya, bahwa permukaan bumi kita ini lebih didominasi oleh air. Terdapat banyak jenis perairan pada permukaan bumi kita. Ada sungai, rawa, danau, dan juga air tanah. Nah, perairan darat sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu air permukaan dan air tanah. Kali ini kita akan membahas berbagai macam potensi dari air permukaan dan juga air sungai. Kita juga akan lihat apakah potensi air permukaan dan air tanah ini sudah dipergunakan dengan baik atau justru sebaliknya. Pada kenyataannya masih banyak daerah yang mengalami kesulitan air bersih, padahal wilayahnya berada di dekat sungai dan aliran sungai lainnya. Kalian tahu nggak kemana perginya air hujan yang turun ke bumi? Ya, jawabannya adalah ke permukaan bumi. Ada yang meresap ke dalam tanah, namun ada juga yang mengalir di permukaan tanah. Jika hujan tidak kunjung turun, atau dengan kata lain dengan sedang dalam masa kemarau, maka intensitas air yang masuk ke tanah dan mengalir ke permukaan bumi menjadi berkurang. Sebenarnya air permukaan itu memiliki banyak potensi dan antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Potensinya sangat bervariasi. Ada wilayah dengan potensi air permukaan yang besar, namun ada juga wilayah yang berpotensi air permukaannya sedang, bahkan terbatas. Kenapa kok bisa berbeda-beda gitu sih di setiap wilayah? Sekarang kita akan dapat mengetahuinya dengan melihatnya dari faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu faktor iklim. Perbedaan presipitasi, hujan, salju, atau butiran-butiran es antara negara beriklim tropis dengan negara beriklim arid atau gurun cukup signifikan. Negara beriklim tropis memiliki presipitasi yang cukup tinggi, sedangkan yang beriklim arid atau gurun sebaliknya. Yang kedua yaitu faktor topografi. Ketinggian dan kemiringan lereng suatu tempat juga sangat berpengaruh karena curah hujan akan lebih tinggi di wilayah dataran tinggi, sedangkan untuk dataran rendah sebaliknya. Yang ketiga yaitu faktor jenis tanah. Air hujan sulit meresap pada tanah yang padat seperti lempung dan tanah liat, sedangkan air hujan mudah meresap pada tanah yang berongga atau berpasir. Yang keempat yaitu faktor karakteristik daerah aliran sungai atau das. Das yang panjang dan luas akan menangkap hujan yang cukup besar dan berpotensi untuk menerima, menyimpan, dan mengalirkan air. Sedangkan untuk das dengan ukuran sempit dan pendek, potensi tangkap hujannya kecil. 5. Faktor vegetasi. Vegetasi berfungsi sebagai reservoir atau tempat menyimpan cadangan-cadangan air di permukaan bumi. Air hujan yang jatuh di wilayah hutan akan tertahan dulu oleh daun dan akar, sehingga tidak langsung mengalir ke permukaan tanah. Artinya banyak vegetasi, maka banyak pula air tanah. Faktor-faktor tersebut sangat menentukan kualitas serta kuantitas dari air permukaan. Seberapa besar sih manfaat dari air permukaan? Tentunya sangat besar.
Air permukaan bisa dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi untuk mengairi tanaman-tanaman pertanian. Kemudian dapat juga dimanfaatkan sebagai air minum dan keperluan rumah tangga lainnya. Bisa dijadikan sumber tenaga listrik, terus juga bisa buat peternakan dan perikanan. Selain itu, bisa juga untuk kebutuhan industri. Paling penting limbah industrinya itu tidak dibuang sembarangan. Soalnya bisa mencemari air dan juga lingkungan. Selain air permukaan, ada juga air tanah yang termasuk ke dalam jenis perairan permukaan bumi. Nah, air tanah juga memiliki fungsinya tersendiri, begitu juga dengan manfaatnya. Air tanah itu air yang meresap ke dalam tanah, kemudian mengendap atau tinggal di lapisan batu pasir atau aquifer. Bisa juga di celah-celah batuan. Terdapat dua lapisan pada air tanah, yaitu yang pertama, lapisan aquifer bebas. Lapisan ini dapat menampung dan meloloskan air untuk letaknya sendiri berada dekat dengan permukaan tanah. Nah, sumur-sumur yang dibuat di rumah-rumah itu mengambil air dari lapisan aquifer bebas. Ya, kira-kira antara 5-25 meter di bawah permukaan tanah letaknya. Yang kedua, lapisan aquifer terikat. Lapisan ini terkurung oleh lapisan yang kedap air. Nah, lapisan ini mempunyai daerah imbuhan yang lebih kecil dibanding lapisan aquifer bebas. Kamu tahu mata air kan? Mata air itu munculnya dari lapisan aquifer tertekan yang disebabkan oleh tekanan statis dari muka air tertinggi. Lalu, apa manfaat dari air tanah? Tentunya manfaat dari air tanah ini sangat banyak, apalagi untuk kehidupan sehari-hari, baik untuk manusia, tumbuhan, juga hewan. Biasanya, penduduk menggunakan air tanah untuk keperluan rumah tangga, misalnya mencuci, memasak, mandi, dan lainnya. Kemudian, air tanah juga berfungsi sebagai irigasi pertanian, dan juga sebagai keseimbangan ekosistem dalam tanah. Selain sungai, ada juga danau dan rawa sebagai jenis air permukaan. Wah, banyak ya manfaat dari potensi dari air permukaan dan air tanah. Tapi, kenapa masih banyak daerah yang kekurangan air bersih? Ternyata penyebabnya itu ada dua, yaitu faktor alami dan faktor perbuatan manusia. Kalau faktor alami, kesulitan air bersih itu bisa terjadi karena intensitas hujan yang terlalu kecil, juga letak geografis suatu daerah. Jika manusia membangun pemukiman di atas lahan kering yang jarang vegetasi, kemudian jauh dari aliran air, maka sudah dipastikan akan kesulitan mendapat air dengan kualitas bagus. Nah, yang sering terjadi itu justru karena faktor manusia. Mulai dari penebangan liar, membuang limbah ke sungai, membangun hotel di dekat pemukiman, buang sampah sembarangan, sampai penggunaan air yang tidak teratur, hal-hal itu membuat daerah aliran air menjadi kotor, berbau, dan tidak layak. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai jenis-jenis air permukaan. Yang pertama yaitu sungai. Sungai adalah sistem jaringan yang berbentuk secara alami di permukaan bumi yang membentuk pola aliran. Sungai merupakan permukaan bumi yang lebih rendah dari tanah sekitarnya. Sungai menjadi tempat mengalirnya air tawar ke laut, danau, rawa, atau ke sungai lainnya. Air yang mengalir melalui sungai dapat berasal dari air hujan, mata air, es yang mengalir, atau gletser. Sungai punya peranan penting bagi untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, bahkan potensial untuk objek wisata.
Sungai dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan sumber airnya, keadaan airnya, struktur lapisan atau geologi, dan arah alirannya. Nah, yang kedua yaitu danau. Danau adalah bagian cekungan daratan di permukaan bumi yang terisi air. Danau ini memiliki dua jenis, yaitu danau alami dan danau buatan. Perbedaannya hanya di proses terjadinya danau. Danau yang terdapat di pegunungan dan perbukitan umumnya memiliki air yang jernih dan miskin unsur hara, sehingga memiliki kandungan fitoplankton sedikit. Danau yang tidak subur ini disebut oligotrofik, sedangkan danau yang subur disebut eutrofik, dan yang kesuburannya sedang disebut mesotrofik. Berdasarkan proses terbentuknya, danau dibagi menjadi 6 jenis, yaitu danau tektonik, danau vulkanik atau danau kawah, danau tektono-vulkanik, danau karst, danau glasial, dan waduk atau bendung. Selanjutnya ialah rawa. Rawa adalah bagian permukaan bumi yang tergenang air dan ditumbuhi oleh tumbuhan, dan letaknya itu lebih rendah dari daerah sekitarnya. Kamu bisa temui rawa di danau, pantai, sungai, atau cekungan-cekungan. Rawa merupakan daerah rendah yang selalu tergenang air. Air yang menggenangi rawa bisa berupa air hujan, air sungai, maupun sumber mata air tanah. Terdapat dua jenis rawa. Pertama, rawa yang airnya tidak mengalami pergantian. Kedua, rawa yang airnya selalu mengalami pergantian. Rawa jenis pertama tidak memiliki pintu pelepasan air sehingga airnya selalu tergenang. Sementara rawa jenis kedua memiliki pintu pelepasan air sehingga airnya berganti. Sekian pembahasan kita hari ini. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.